Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys. Kembali lagi di podcast Akuntansi Manajemen. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen dengan dosen Bapak Dr. Gustian Juanda SEMM. Perkenalkan, nama saya Putri Yulita Maulida dari kelas MN21C Universitas Nusa Putra dengan NIM 2021008003. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama ada pengertian akuntansi manajemen lingkungan, yang kedua ada panduan akuntansi manajemen lingkungan, yang ketiga ada 3 prinsip akuntansi manajemen lingkungan, dan yang terakhir biaya akuntansi manajemen lingkungan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian akuntansi manajemen lingkungan. Menurut IFAC 2005, akuntansi manajemen lingkungan atau Environmental Management Accounting merupakan pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Konsep akuntansi lingkungan perlu untuk diterapkan dalam suatu sistem yang sedang dijalankan bagi suatu perusahaan maupun organisasi. Sebab, selain guna menjaga serta melestarikan lingkungan, konsep ini erat hubungannya dengan kondisi lingkungan yang ada saat ini. Sehingga, secara garis besar, keutamaan dari penggunaan konsep akuntansi manajemen lingkungan bagi suatu perusahaan yaitu kemampuan dalam meminimalisasi persoalan lingkungan yang dihadapinya, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan cara melakukan penilaian kegiatan lingkungan yang berasal dari sudut pandang biaya serta manfaat maupun efek. Yang kedua yaitu panduan akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama ada manajemen perusahaan harus memperhatikan kesesuaian evaluasi yang dibuat pada suatu perusahaan dengan dampak pada lingkungan yang akan ditimbulkan. Yang kedua, manajemen perusahaan harus dapat menentukan apa yang akan menjadi targetnya dengan mengidentifikasi faktor utama yang berpengaruh pada lingkungan. Yang ketiga, memilih alat ukur yang sesuai untuk menentukan persoalan lingkungan. Yang keempat, menetapkan target pada tiap segmen dengan melakukan penilaian administrasi. Yang kelima, mengukur tiap divisi perusahaan dengan menghasilkan segmen akuntansi. Dan yang keenam, melakukan pentelaahan kinerja dengan tujuan mampu menghasilkan segmen akuntansi yang bisa mendukung prestasi manajemen lingkungan pada tiap divisi. Materi yang ketiga yaitu tentang 3 prinsip akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama ada kepatuhan atau compliance. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua adalah ramah lingkungan atau eco-friendly. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi penggunaan sumber daya alam dan sumber energi lain, dampak terhadap lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu posisi strategis atau strategic positioning. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut.
Selanjutnya yaitu biaya akuntansi manajemen lingkungan. Biaya akuntansi manajemen lingkungan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada biaya lingkungan yang bersifat pencegahan atau prevention cost, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa yang dihasilkan atau diberikan kepada pelanggan. Biaya tersebut berupa yang pertama, biaya seleksi dan evaluasi pemasok sehingga didapatkan pemasok yang ramah lingkungan. Yang kedua, biaya perancangan proses produksi yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, biaya perancangan produksi yang ramah lingkungan. Yang kedua ada biaya lingkungan yang bersifat pemeriksaan atau appraisal cost, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kesesuaian barang atau jasa yang dihasilkan atau diberikan dengan peraturan pemerintah maupun peraturan internal perusahaan. Biaya tersebut merupakan yang pertama, biaya pemeriksaan atau audit terhadap aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua, biaya inspeksi terhadap proses yang dilakukan maupun produk yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya pengembangan tolok ukur atau benchmark yang berkaitan dengan lingkungan. Dan yang keempat, biaya percobaan untuk menguji tingkat kontaminasi suatu zat. Yang ketiga yaitu biaya lingkungan karena kegagalan internal atau internal failure cost, merupakan biaya yang muncul karena perusahaan menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan namun dapat dikendalikan oleh perusahaan sehingga tidak mencemari lingkungan. Biaya tersebut berupa yang pertama, biaya pengamanan dan pengolahan limbah produksi yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, biaya operasional dan pemeliharaan peralatan pengolahan limbah atau polusi. Dan yang keempat yaitu biaya lingkungan karena kegagalan eksternal atau external failure cost, merupakan biaya yang muncul karena adanya kontaminasi atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan. Biaya tersebut berupa yang pertama, biaya pembersihan danau atau sungai yang tercemar, dan yang kedua, biaya ganti rugi kepada para penduduk atau pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.